Ya, kalau kita bicara tentang Kebu Kenongo, semua orang akan tahu dia anak tertua dari Prabu Brawijaya kelima ya. Cerita rakyat di situ menyampaikan keistimewaannya. Setiap kereta api lewat situ pasti membunyikan klakson. Enggak dari zaman Belanda sampai zaman sekarang selalu membunyikan sirine, membunyikan peluit panjang mau melewati di situ. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat, ada apa kenapa seperti itu? Karena di situ sering ada yang melintas harimau putih. Kalau misalnya itu ada dari kayu, itu lapisannya ada 13 tingkat sampai ke atas, tingginya sekitar 3 meter. Itu nisan Pangeran Kebu Kenongo di situ. Di anu itu ada seperti itu. Nah, sebetulnya Salam Rahayu Romo Sabdo. rahayu. Romo Sabdo, di Kulon Progo itu ada kecamatan yang menarik, yaitu Kecamatan Temon. Romo Sabdo pernah menceritakan tentang Gunung Lanang di sana, Romo. Ternyata ada juga yang menarik, Romo, yang saya tertarik itu di Desa Kaligintung, maaf. Itu ada makam kuno, yaitu makam Syekh Dalmudal, yang sebagian orang meyakini juga bahwa beliau adalah Ki Kebu Kenongo. Sebetulnya Romo pirsa mboten siapakah beliau itu? Ya, kalau kita bicara tentang Kebu Kenongo, semua orang akan tahu dia anak tertua dari Prabu Brawijaya kelima ya. Sebagai adipati di Pengging. Anak kedua itu adipati di Madiun. Itu memang dia adalah berguru soal Islam ke Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar berguru tentang kebatinan Jawa kepada Kebu Kenongo. Atau yang kita kenal, lebih kenal kita Ki Ageng Pengging. Kerajaannya ya di Pengging kalau aslinya. Cuma peristiwa di sana dulu peristiwa yang kisah yang kita tidak tahu kejadian sebenarnya bagaimana, tetapi kisah yang terjadi karena dia salah satu ajarannya itu mengikuti Syekh Siti Jenar, maka tidak disukai oleh salah seorang sunan dan ingin dibunuh. Menurut kisah sih dibunuh, tetapi saya meyakini dia adalah menyingkir. Jadi darah yang ada di keris itu untuk bunuh sebetulnya bukan beliau, dia menyingkir dan dia menyingkir ke arah barat di daerah Temon itu. Kalau dari ketika Romo ziarah ke Sarian Syekh Dalmudal kemarin, ketika Romo Sabdo ngesti itu ketemu nggak sama beliau, Romo? Beliau hadir apa enggak? Dan perawakan beliau, penampilannya seperti apa, Romo? Apakah memang mirip seperti seorang anak raja gitu, Romo? Saat saya berziarah ke sana, biasa saya selalu ingin bertemu dengan beliau, siapa sebetulnya yang ada di sini. Beliaunya hadir dan saya kira tidak salah kalau ini memang yang hadir, maksud saya yang hadir ya. Maupun makamnya di situ atau tidak, saya tidak membicarakan itu ya. Yang hadir saat ingin beliau hadir adalah betul-betul putra Brawijaya kelima. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari kunjungan saya ke tempat-tempat yang ada putra Brawijaya kelima di Jogja aja mungkin sekitar 12 ya. Putra Brawijaya kelima itu ada di Gunung Kidul dan sekitarnya ini sampai ke Temon ini. Itu perawaan badannya sama, tinggi besar. Itulah perawaan dari semua putra Brawijaya kelima. Jadi itulah yang saya ketemu di situ, iya. Dan dia bilang, saya manggil kan ya Ki Ageng Pengging, saya bilang gitu. Ki Kebu Kenongo, beliau mengatakan, aku lebih seneng nek kowe nyebut
aku pangeran wae gitu. jadi sebut aku Pangeran Kebukenongo, ya saya sebut Pangeran Kebukenongo. Jadi dia tidak terlalu anu sebutannya lain, dia menyampaikan sendiri bahwa dia senang disebut Pangeran Kebukenongo. Kalau dari ziarah kemarin Romo, yang Romo pirsa, apa keistimewaan dari sarean Syekh Dalmudal menika Romo? Ya, Syekh Dalmudal itu jalannya saya begitu hafal karena saya cuma mengikuti yang bawa saya dengan mobil. Kita berhenti di seberang rel kereta api. Cerita rakyat di situ menyampaikan keistimewaannya. Setiap kereta api lewat situ pasti membunyikan klakson. Enggak dari zaman Belanda sampai zaman sekarang selalu membunyikan sirine, membunyikan peluit panjang mau melewati di situ. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat, ada apa kenapa seperti itu? Karena di situ sering ada yang melintas harimau putih. Itu yang ada. Nah, saat saya di sana, saya bertemu beliau, ternyata memang kalau orang di situ mengatakan harimau putih itu jelmaan Ki Ageng Pengging Syekh Dalmudal, tetapi ternyata bukan. Setelah saya di sana bertemu beliau, kiri kanannya Pangeran Kebukenongo itu ada 2 macan putih. Jadi macan putih yang diimajinasikan orang situ sebagai jelmaan Ki Ageng Pengging sebetulnya adalah ya istilahnya teman Ki Ageng Pengging, penjaganya boleh dikatakan gitu. Jadi beliau tiduran di samping kiri kanannya Ki Ageng Pengging sampai saat Pangeran Kebukenongo itu bertemu dengan saya di situ. Jadi itu yang ada di situ. Jadi selain itu memang ada keistimewaan yang sebetulnya saya pun belum melakukan, tapi ini tak buka di sini saja. Kalau nisannya itu ada dari kayu, itu lapisannya ada 13 tingkat sampai ke atas, tingginya sekitar 3 meter. Itu nisan Pangeran Kebukenongo di situ. Di itu ada seperti itu. Nah, sebetulnya yang Kebukenongo juga sampaikan ke saya, nek kowe arep hidup mencapai ke depan yang lebih baik, kuwi ning ngisor kuwi ana wit kelapa. Jupuk kelapa itu, tapi saya kan tidak mungkin. Kelapa itu kelapa gading tingginya sekitar 4 meter. Lah manjat saya tidak mungkin. Saya mau bilang sama orang kampung juga tidak mungkin. Tetapi kalau ada saudara-saudara yang mengarah sesuatu hal, ini pesan Pangeran Kebukenongo. Ambillah kelapa secukupnya. Jadi jangan sarak terus dibagi-bagi, ambil satu saja. Cukup satu yang ada di situ. Tingginya sekitar 4 meter lah, Mbak, pinjam sama orang di situ tangga untuk mengambil kelapa itu satu. Inilah wahyu yang diberikan oleh Eyang Kebukenongo kepada pengunjung di situ. Di depannya di situ juga ada pohon besar, ada Lingga dan Joni. Ada yang asli, ada yang sudah bikinan. Nah, Lingga dan Joni inilah yang sebetulnya masih kepercayaan asli, kebatinan yang dibawa oleh Eyang Kebukenongo. Itu besar sekali anunya lingganya, tapi Joninya baru. Itu tidak sembarangan diangkat ke situ atau berasal dari mana. Itu di situ ada lengkap di situlah ini. Jadi beliau memberikan gambaran atau memberikan pencerahan kepada saya bahwa saya di situ, beliau mengatakan saya di sini namanya Syekh Dalmudal, saya penyebar agama tertentu. Tetapi sebetulnya dia adalah seorang yang memberikan pencerahan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua orang yang datang ke situ itu melanggengkan suatu tradisi yang ada di Jawa. Jadi kalau misalnya ada dari sedulur yang ke situ mau mengambil kelapa gading, harus berjanji dirinya sendiri, saya akan melanggengkan tradisi Jawa, tradisi leluhur orang Jawa. Jadi salah satu wangsit peninggalan beliau saat Romo ngesti di situ, kelapa gading tadi itu ya Romo ya, sebagai untuk tanda mesti melanggengkan budaya Jawa dan dapat berkah gitu ya Romo ya. Kalau itu Romo yang tadi Romo cerita tentang
masinis kereta yang selalu ngelakson ngelewat situ karena ada macan putih gitu ya Romo ya. Yang benar memang masinisnya memang harus ngelakson gitu ya Romo ya. Ya memang kalau secara teknis memang di situ ada belokan jalan kereta yang memang harus klakson. Tetapi kepercayaan masyarakat tidak bisa dihilangkan. Karena kalau kepercayaan itu dihilangkan dan disepelekan, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena energi itu akan menyertai semua yang disampaikan turun-temurun di situ. Para leluhur di situ menyampaikan kepada turunannya, memberitahukan ini loh yang terjadi di sini itu seperti ini. Jadi kita tetap seperti pesannya Pangeran Kebukenongo tadi, bahwasanya kalau kita sudah mengesti ke situ minta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pertolongan cahaya ilahi atau percikan ilahi mungkin kepada Yang Kebukenongo untuk hidup yang lebih baik, maka pesan beliau supaya meluhurkan dan menguri-uri budaya leluhur yang adiluhung harus dilaksanakan sebelum minum air kelapa gading yang ada di situ. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.